Perkenalkan, nama saya Robi Agung Sejati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan koperasi di Indonesia. Sejarah koperasi di Indonesia dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, koperasi era penjajahan Belanda. Yang kedua, koperasi era penjajahan Jepang. Dan yang ketiga, koperasi era kemerdekaan. Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh Pati Raden Arya Wiratmadja pada tahun 1896. Dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut, Raden Arya Wiratmadja lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman, yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat untuk membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir, yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Pada zaman Belanda, perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan, terutama ekonomi dari penduduk pribumi. Hal ini bisa dikaitkan dengan penggolongan atau diskriminasi yang dilakukan oleh kaum Eropa dan Timur asing. Dalam keadaan yang diperlakukan secara berbeda atau didiskriminasi, muncullah gerakan-gerakan politik seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Partai Nasional Indonesia, yang mencoba untuk menggerakkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Koperasi era penjajahan Jepang. Tahun 1930 dibentuk Bagian Usaha Koperasi pada Kementerian Dalam Negeri, di mana tokoh yang terkenal pada masa itu adalah R.M. Magorno Djoko Handikusumo. Lalu, pada tahun 1939, itu Jabatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri oleh pemerintah. Dan pada tahun 1940, di Indonesia sudah ada sekitar 656 koperasi. Sebanyak 574 koperasi merupakan koperasi kredit yang bergerak di pedesaan maupun di perkotaan. Selanjutnya, saya akan membahas bagian terakhir dari koperasi era kemerdekaan, di mana makna dari istilah koperasi sebagai soko guru perekonomian dapat diartikan sebagai koperasi penyangga utama atau tulang punggung perekonomian. Selanjutnya, Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli tahun 1960 oleh Dr. Muhammad Atta. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai wakil presiden. Dan di tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Di mana yang kita lihat dari Undang-Undang tahun 1945 pasal yang ke-33 yang memandang koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, yang kemudian semakin dipertegas dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Menurut Muhammad Hatta sebagai pelopor pasal 33 Undang-Undang 1945 tersebut, koperasi itu dijadikan sebagai soko guru perekonomian nasional karena yang pertama, koperasi mendidik sikap self-helping. Yang kedua, koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan. Yang ketiga, koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli dari bangsa Indonesia. Yang keempat, koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme. Di sini ada juga
9 asas dalam pembangunan nasional yang harus diperhatikan dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Sebagai berikut. Yang pertama itu adalah asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, asas manfaat, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan. Yang ketiga, ada asas demokrasi Pancasila, bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, asas adil dan merata, di mana pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan seluruh wilayah tanah air. Yang kelima, ada asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam berperi kehidupan, bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan atau keseimbangan dan keserasian. Yang keenam, asas kesadaran hukum, bahwa dalam pembangunan nasional setiap warga dan penyelenggara negara harus taat pada hukum. Yang ketujuh, asas kemandirian. Dalam pembangunan nasional harus melandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri. Kedelapan, asas kejuangan, bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, menyelenggarakan negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa yang semangat dan pengabdian serta ketaatan dan disiplin tinggi. 9. Asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pembangunan nasional dapat memberikan kesejahteraan lahir dan batin setinggi-tingginya. Jadi dari pemaparan ini kesimpulannya yaitu koperasi sebagai sokoguru Indonesia berarti koperasi sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional, dengan tujuan utama koperasi itu yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi juga dapat menjadi penyangga dalam perekonomian anggotanya.